Coba bayangkan bagaimana seandainya di sebuah negara ada suatu entitas yang mempunyai kekuatan dengan sebegitu besarnya sehingga mereka bisa mengendalikan algoritma dari sebuah platform sosial media. Jawaban kemungkinan yang pasti adalah ini sih mirip sama isi novel by George Orwell, yang mana mereka berkuasa untuk membentuk sebuah opini, persepsi, serta berbagai informasi dalam sebuah platform sosial media, atau dengan kata lain, media di bawah kendali penguasa. Halo Sobat Gensi, baru-baru ini publik mulai ramai membicarakan tentang perusahaan raksasa teknologi yaitu Google dan YouTube dikabarkan akan hengkang atau keluar dari Indonesia. Dan kalau itu terjadi, hal yang pasti angka pengangguran bertambah jumlahnya lagi. Kabar tersebut hadir disinyalir karena adanya rancangan Perpres jurnalisme berkualitas yang diterbitkan oleh Dewan Pers Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu. Dan tentu saja sebagian orang banyak yang nanya, apa itu Perpres jurnalisme berkualitas? Perpres jurnalisme berkualitas adalah peraturan presiden yang diusulkan oleh Dewan Pers, yang mana Perpres ini dibuat untuk menjalin kerjasama antara pemerintahan dengan berbagai platform media digital, khususnya Google dan YouTube. Dengan harapan dan tujuan diusulkannya Perpres tersebut adalah untuk memilah-milah berbagai informasi-informasi yang nantinya ditampilkan atau disajikan di platform media digital kepada masyarakat Indonesia, yang tentunya di setiap konten-konten maupun informasi tersebut harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dengan kata lain, hanya konten-konten yang mana dianggap paling pantas yang akan ditampilkan kepada publik. Dan uniknya lagi, nanti Dewan Pers memiliki wewenang juga untuk dapat menghapus konten-konten yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Karena Perpres tersebut, Michaela Browning sebagai Wakil Presiden Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik dari Google APAC memberi tanggapan bahwa pihaknya, yakni Google beserta produk layanannya, sangat mendukung industri jurnalisme yang sehat serta berkomitmen mendukung berita informasi yang berkelanjutan, independen, dan beragam. Tetapi mereka juga menyatakan jika Perpres tersebut disahkan tanpa adanya perubahan pada draft yang ada saat ini, maka Google dan YouTube akan keluar dari Indonesia karena mereka menganggap Perpres tersebut berdampak negatif dalam ekosistem berita digital, yang mana menurutnya Perpres itu hanya akan menguntungkan sebagian kecil penerbit berita dan informasi. Dan hal tersebut juga membatasi keberagaman sumber-sumber berita pada publik. Nah, berikut pernyataannya. You know how search works. You search, we show you links, and you decide what site to go to. The new law means Google would have to pay certain news companies to show you links to their sites. Now remember, we don't show full news articles. We just show you where you can go and help you to get there. Paying for links breaks the way search engines work, and it undermines how the web works too. Mungkin Sobat Gensi penasaran nih, apa sih isi dari Perpres tersebut? Mari kita ulas. Pada Perpres jurnalis itu banyak sekali poin-poin yang dianggap merugikan, khususnya bagi para konten kreator, warganet, atau netizen, bahkan sampai merugikan para pelaku UMKM. Dan dari sekian banyaknya pasal pada Perpres jurnalisme berkualitas, ada beberapa pasal atau poin yang dianggap paling kontroversial bagi para konten kreator, khususnya kreator pemula. Karena di satu sisi lagi merintis usaha menjadi konten kreator yang belum jelas dapat keuntungan maupun pendapatan, tetapi di sisi lain disuruh dan harus verifikasi dulu ke Dewan Pers. Dan tentunya ini sangat menguntungkan sepihak untuk para media-media besar, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan deretan pasal-pasal yang kontroversial adalah pasal 7, pasal 8, pasal 9. Nanti kita simak sama-sama selengkapnya di akhir video. Oke, kita bahas dulu pasal yang paling menohok dan sangat luar biasa bagi para konten kreator dan bagi para warga netizen, yaitu pasal 7 ayat D. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban perusahaan platform digital memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal yang mempengaruhi distribusi konten, referral traffic, sistem paywalls pada kurun waktu 28 hari sebelum melakukan perubahan algoritma. Sebagian mungkin sudah tahu kalau di dalam bisnis digital, algoritma adalah kunci utama untuk sukses atau kunci utama agar produk dan karya kita bisa eksis di halaman beranda, menjangkau audiens serta terlihat oleh publik.
Algoritma itu sendiri merupakan sub yang paling utama yang harus dipelajari kalau mau berbisnis konten sosial media. Dan kalau Dewan Pers meminta pihak platform memberitahukan algoritmanya, ya otomatis sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah tools. Karena tentunya algoritma tersebut pastinya akan diberikan langsung ke media-media besar yang sudah terverifikasi. Dan pastinya konten-konten yang muncul sudah pasti, yaitu dari mereka-mereka. And so sudah pasti nggak akan ada lagi berita yang beragam dan organik, karena semua algoritma sudah di bawah kendali mereka. Serta dengan algoritma tersebut, bisa saja ada pihak tertentu melakukan sesuatu untuk kepentingannya diri sendiri, apalagi ini jelang-jelang tahun pemilu. Dan hal yang pasti lagi adalah, bila mana ada kasus-kasus gelap, itu nggak bisa kita viralkan lagi untuk dinaikkan para konten kreator dan warga netizen. Dengan bayangan tersederhananya, kita akan kembali ke masa-masa dulu lagi, ya katakanlah seperti masa Orba, yang hanya mendapat informasi dari mereka-mereka yang sudah terkoordinir maupun terakomodir. Tak hanya itu, para pelaku UMKM pun akan terkena dampak, karena nantinya nggak bisa lagi buat endorse atau promosikan produk-produk mereka lewat sosial media. Kalaupun bisa promo, itu juga harus membayar iklan ke media-media besar, dan itu tentu nggak gratis kan? Buat warga netizen apakah rugi? Tentu juga akan merasakan kerugian juga, karena monotonnya konten-konten yang tersedia alias menjadi kurang beragam. Kalau kontennya saja sudah dibatasi, apalagi kolom komentarnya, tentu juga nanti akan terkena dampaknya. Artinya, kebebasan dalam berekspresi, berkreasi, berinteraksi di ruang sosial media semakin dibatasi. Kalau sudah begitu, tentu sebagian dari kita ada yang beropini atau berpikir, Perpres ini kalau dikolaps dengan UU ITE lengkap sudah. Mungkin saja bisa jadi sebuah perangkat-perangkap bagi mereka-mereka yang tidak manut sama kebijakan penguasa. Nggak cuma cari lapangan kerja saja yang sulit, tapi kebebasan bersosial media pun dipersempit. Negeri ini kan demokrasi, public issue jangan sampai terbatasi oleh karena kebijakan Perpres tersebut yang mengharuskan pihak platform memberitahukan algoritmanya. Ini kok makin lama makin kesana ya arahnya. Bagaimana menurut kalian wahai para netizen? Kira-kira kalian setuju nggak? Kalau menurut saya sih, kalau orang punya duit biasanya akalnya kadang nggak dipakai bener. Misalkan gini, pemikiran gue, lu punya duit, lu punya kuasa.